Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Kurni. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar sehat Bu Kurni. Nah, Ini kebetulan nih Bu Kurni nih. Bu Kurni ada waktu? ada Bu. Memang ada Saya apa ya Bu ya? Iya, saya pengen sharing-sharing Bu tentang pembelajaran di kelas saya Bu. Ya enggak banyak sih Bu, sekitar 15 menit mungkin Bu. Minta waktunya nggih Bu nggih? Iya, boleh sekali Bu Evi. Silakan Bu Evi, apa yang ingin Bu Evi ceritakan? Jadi begini Bu, saya itu sedang memikirkan ya, kenapa ya saya kan mengajar di kelas 1 nggih Bu nggih. Oke, Sekarang kan menggunakan kurikulum Merdeka Belajar. betul. Walaupun saya belum banyak pengalaman, saya mengajar di kelas 1, tapi saya selalu berusaha ingin memberikan yang terbaik, entah itu sedikit demi sedikit lah, walaupun perubahannya tidak banyak, tapi saya pengen selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk dunia pendidikan ini. Jadi di kurikulum Merdeka untuk kelas 1 itu kan peralihan, berada di fase Oke, A, masa peralihan, di mana masa peralihan dari TK dan PAUD menuju ke SD di kelas 1, oke. pembelajarannya kan harus jadi ke anak itu tidak seakan-akan anak itu merasa belajar. Jadi kita itu harus membawa anak-anak itu seperti bermain, tetapi itu merupakan pembelajaran biar tidak terasa namun mengena pada pembelajaran. Iya, betul Setiap Bu hari ya. mungkin Ibu, setiap hari juga saya berpikir, besok pembelajaran ini tak bikin apa ya biar pembelajaran ini menyenangkan, biar pembelajaran ini itu tidak terasa, tidak terbebani untuk anak-anak. Dan alhamdulillah dari hari ke hari saya menerapkan, saya mengactionkan walaupun itu sedikit-sedikit. Tetapi Bu, saya ini terkendala dengan wali murid. Ada mungkin beberapa wali murid yang mengetahui akan kurikulum Merdeka yang sekarang, tetapi kan masih banyak wali murid di luar sana yang awam, yang masih belum mengetahui tentang apa itu kurikulum Merdeka. Itu apa ya, terdengar seperti keluh kesah wali murid itu seakan-akan, Bu, ini kok pembelajarannya kok seperti anak TK. Anaknya bermain-main terus seperti anak TK. Nah, ya kalau yang kita sering ketemu, kita sering berkolaborasi. Kadang-kadang mereka mengantar, ada beberapa wali murid yang 1, 2 atau berapa itu ada, saya berdiskusi dengan wali murid. Kalau pembelajaran yang sekarang itu ya mama-mama seperti ini. Jadi untuk kelas 1 itu anak-anak itu dibawa seakan-akan pembelajarannya itu bermain, jadi biar tidak memberatkan anak-anak. Ya ada yang beberapa bisa mengerti, tetapi kan banyak wali murid yang tidak datang ke sekolah. Jadi menurut Bu Kurni, saya bagaimana ya Bu? Saya harus bagaimana Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Baik Bu Evi, jadi Bu Evi itu ada permasalahan tentang kurikulum Merdeka, terutama beberapa wali murid mungkin ya yang belum paham dengan kurikulum Merdeka. Sehingga kesannya dalam pembelajaran Bu Evi, anak kelas 1 terutama itu masih bermain-main seperti anak TK, seperti itu ya Bu Evi ya. Jadi Gitu, menurut seperti ya, itu Bu. nah, jadi menurut Bu Evi itu tujuan pembicaraan kita hari ini itu untuk apa ya Bu? Ya, jadi saya pengen sharing-sharing dengan Bu Kurni, bagaimana saya mengambil langkah biar tidak terjadi komunikasi antara guru kita di sekolah dengan wali murid, Bu, begitu. Nih, ya baik Bu Evi, mudah-mudahan pembicaraan kita ini nanti dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang sedang Bu Evi hadapi. Nah, kalau boleh tahu Bu Evi, selain dari hambatan wali murid tadi, coba Bu Evi pikirkan lagi apa saja yang bisa
membuat wali murid itu wali murid itu mempercayakan Bu Evi, atau Bu Evi itu hambatan-hambatan selain itu apa saja. Lalu menurut Bu Evi, langkah apa yang akan Bu Evi lakukan dengan adanya wali murid yang seperti itu? Jadi begini ya Bu ya, saya itu berencana, yang pertama saya ingin meminta izin kepada kepala sekolah pastinya, dan minta dukungan dari teman-teman rekan guru agar mengadakan sosialisasi dengan wali murid, terutama wali murid kelas 1, mensosialisasikan apa itu kurikulum merdeka, bagaimana implementasinya. Jadi melalui undangan resmi, biar wali murid itu bisa sharing dengan kita agar tidak terjadi miskomunikasi. Seperti itu, Bu. Di pikiran saya itu. Bagaimana Bu Kurni, menurut Bu Kurni? Kalau seperti itu, Bu Evi, tadi langkah-langkah Bu Evi itu bagus sekali. Yang pertama ya, Bu Evi, yang akan dilakukan tadi kan meminta sama kepala sekolah ya Bu Evi ya, itu sudah bagus. Terus Bu Evi, bagaimana selain dengan langkah itu ya Bu Evi, menurut Bu Evi itu tindakan Bu Evi itu dampaknya bagaimana? Kemudian Bu Evi itu punya target atau mungkin Bu Evi punya rencana lain seperti itu untuk berapa mengatasi masalah Bu Evi. Lalu Bu Evi itu akan mencoba cara lain yang bagaimana selain wali muridnya itu disosialisasikan tentang kurikulum merdeka seperti itu. Jadi saya berencana kalau sudah ada izin dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian kita sudah melakukan sosialisasi, saya juga kepengen berbagi praktik baik Bu. Misalkan pada saat saya melakukan pembelajaran, saya itu akan mengambil video-video pembelajaran. Nanti akan saya tayangkan di YouTube, saya akan tayangkan di media sosial, di TikTok begitu, nanti biar wali murid juga merasa bersemangat. Oh, anak-anak saya ternyata bersemangat juga dengan pembelajaran seperti ini. Ternyata pembelajaran yang Bu Guru berikan itu menarik. Anak-anak saya itu menjadi mudah belajar. Nah, saya itu ada rencana seperti itu, Bu. Utamanya yaitu ada sosialisasi dulu biar saya itu mendapat dukungan sepenuhnya dari wali murid, agar wali murid itu mempercayakan sepenuhnya kepada gurunya bahwa inilah kurikulum merdeka ya seperti ini, bahwa dari dunia pendidikan, dari pihak sekolah akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jadi kita itu biar tidak ada miskomunikasi lagi, bahkan wali murid itu mendukung anak-anak berperan penuh kepada anak didiknya. Kalau guru kan di rumah, kalau guru kan di sekolah hanya beberapa jam saja, sedangkan waktu di rumah bersama anak-anaknya kan itu lebih banyak. Jadi di situ saya berharap juga nanti biar wali murid itu bisa menggali informasi, baik itu dari YouTube maupun di medsos seperti TikTok, biar wali murid juga mendapat banyak pengetahuan. Jadi saling mendukung di sini kita dalam mendidik anak. Rencananya seperti itu Bu Kurni. Harapan saya setelah wali murid mendukung ya, saya harapannya wali murid mendukung 100% dong Bu, biar kita itu bersama-sama mendidik anak itu enak, tidak ada miskomunikasi, seperti itu Bu. Kira-kira gimana Bu? Iya, itu bagus sekali Bu Evi, memang harus seperti itu. Dan kalau menurut saya langkah Bu Evi itu sudah sangat bagus sekali Bu. Itu perlu memang Bu Evi harus lanjutkan, dan sepertinya Bu Evi ini sudah menemukan solusinya ya untuk memecahkan masalah Bu Evi. Ya, bagus sekali Bu, dan Ibu bisa melanjutkan mensosialisasikan lalu mengambil ya tindak lanjutnya seperti itu ya Bu ya. Bu. Bagus ya, oke Bu Evi. Luar biasa Bu Evi, semangat Bu Evi, dan
saya harap juga Bu Evi dapat selain mensosialisasikan tentang kurikulum merdeka kepada wali muridnya Bu Evi, juga kepada yang lainnya seperti itu, seluruh warga seperti itu ya Bu Evi. Mungkin ada tindak lanjut lainnya Bu Evi. Sepertinya sudah cukup ya Bu, sosialisasi, kemudian membagikan praktek baik kepada wali murid, kemudian jadi itu menjadi edukasi juga untuk wali murid di sini. Sepertinya itu sudah cukup sih Bu, jadi kita akan pelan-pelan, itu biar berhasil dulu, biar segera berhasil, biar saya juga merasa plong, jadi saya mengajar juga seperti istilahnya berada pada jalur yang benar begitu Bu. Siapa saja Bu yang akan dilibatkan untuk ini? Yang akan dilibatkan tentunya dari pihak kami, pihak sekolah, nanti ada Bapak Kepala Sekolah, kemudian rekan sejawat, kemudian ada komite sekolah, kita akan mengundang komite sekolah, dan wali murid Bu. Jadi di sini biar ada kolaborasi, kita akan membentuk komunitas praktisi, begitu Bu. Iya, bagus sekali Bu Evi. Itu salah satu tindak lanjutnya ya Bu Evi ya. Bagaimana Bu Evi perasaannya setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Perasaan saya jujur Bu, ini saya merasa lebih lega. Saya merasa lebih ada yang mendukung saya untuk segera melaksanakan rencana ini, Bu. Kalau yang dari kemarin-kemarin kan saya masih berpikir saja ini, tapi setelah ngobrol sama Bu Kurni itu saya jadi menemukan solusi, Bu, akan apa yang masih mengganjal di pikiran saya mengenai pembelajaran di kelas saya. Tapi sekarang saya sudah merasa lega, merasa saya mendapat dukungan, mendapat support untuk langkah selanjutnya. Gitu Bu Kurni. Terima kasih banyak Bu Kurni nggih. Sudah mensupport, sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya juga bisa berpikir cerdas istilahnya. Begitu Bu Kurni. Oke, baik Bu Evi, mudah-mudahan tadi kita semua ya Bu Evi bisa mensosialisasikan dan mengimplementasikan kurikulum merdeka, dan Bu Evi memang sangat luar biasa sekali. Silakan Bu Evi dilanjutkan ya Bu Evi. Oke, Bu Kurni. Terima kasih Bu Kurni. Oke, sami-sami. Assalamualaikum Bu Evi. Waalaikumsalam Bu Kurni.